Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi syrni ilma wa syrni hama. Semoga bahasa serba yang dirahmati Allah. Amma ba'du, segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan dari kita lahir sampai besar hingga mati pun diberi kenikmatan. Salat beserta salam kita selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membimbing kita ke jalan yang benar, yaitu Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyiarkan dengan tema mengeluh justru menambah masalah. Hadirin yang dirahmati Allah Bismillahirrahmanirrahim. Mistis dan Islami tentu saja sering kali kita lebih banyak mengeluh daripada berusaha untuk mensyukuri dan menikmati keadaan. Ujung-ujungnya kita selalu memikirkan kesulitan hidup daripada menghitung kesulitan kita. Cobalah menjumlahkan berkah-berkah yang kita telah terima. Ada sebuah kisah tentang seorang musafir dengan seorang pelayan kesayangannya yang mengadakan perjalanan jauh. Dalam perjalanan itu, mereka membawa barang-barang berharga untuk dijual, seperti seekor kambing, ayam jago, dan sebuah obor. Di sepanjang perjalanan, mereka berdiskusi tentang sifat Tuhan. Tuhan itu baik, Dia selalu menyertai kemanapun kita pergi, ujar si pelayan. Aku tidak yakin dengan apa yang kau katakan. Lokasi musafir sinis. Menjelang sore tiba. Menjelang sore tibalah mereka di sebuah desa. Mereka berharap dapat beristirahat sejenak di desa itu. Namun sayang, tidak seorang pun yang bersedia menerima mereka. Penduduk di desa itu tidak mau menerima orang asing. Jadi mereka mengusir musafir dan pelayannya. Mendapat perlakuan kasar seperti itu, musafir menggerutu. Benarkah? Karena kataku, Tuhan tidak menyertai kita. Buktinya kita tidak Dia tidak memberi kita tempat istirahat. Karena tidak ada tempat untuk beristirahat, maka musafir dan pelayan terpaksa pergi ke tengah hutan yang letaknya tidak jauh dari desa.
Sampai di sana musafir itu memasang tenda lalu berbaring melepas rasa lelah. Si pelayan berusaha menghibur tuannya. Pasti menurut Tuhan bermalam di tengah hutan ini merupakan yang terbaik bagi kita. Tidak lama kemudian terdengar suara binatang buas dan ada seekor serigala datang menerkam kambing milik sang musafir. Karena ketakutan, sang musafir pun berlari dan memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Dari atas pohon, sang musafir berkata kepada si pelayan, masih beranikah kau mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Kau lihat sendiri, Tuhan sudah membiarkan kita kedinginan di hutan. Tidak hanya itu, dia pun sudah membuatku rugi karena tidak bisa lagi menjual kambingku ke pasar. Pelayan yang bijaksana itu berusaha menenangkan majikannya. Tuhan seharusnya bersyukur dan berterima kasih, karena jika serigala itu tidak menerkam kambing, Tuhan dan akulah yang diterkamnya. Tuhan memang baik karena melindungi kita dari maut. Musafir masih berada di atas pohon ketika hembusan angin kencang memadamkan obor. Lagi-lagi musafir mengeluh. Bagaimanapun begini, obor tersebut merupakan satu-satunya penghangat yang ia miliki di tengah cuaca yang sangat dingin. Dengan sinis ia berkata, kelihatannya kebaikan Tuhan kepada kita begitu nyata di sepanjang malam ini. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Ketika melewati desa yang kemarin mereka singgahi, mereka terkejut melihat keadaan desa yang porak-poranda. Setelah bertanya kepada para penduduk, sang musafir tahu bahwa semalam perampok telah menjarah desa tersebut. Telah terbukti bahwa Tuhan itu memang baik. Jika semalam itu tidak menginap di sana, barang-barang Tuhan yang berharga akan ikut dirampok. Dan kalau saja angin kencang tidak memadamkan obor, perampok-perampok itu pasti dapat melihat barang-barang dengan jelas lalu mengambil semuanya, ujar sang pelayan. Sang musafir tertunduk malu. Ia menangis karena sepanjang jalan hanya mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan-nya. Hadirin yang berbahagia, para subscriber Mistis dan Islami, mengeluh akan menguras tenaga dan membuang waktu kita dengan percuma. Menggerutu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, justru malah
menambah beban ketika sedang dilanda masalah. Belajar untuk tetap bersyukur. Kata-kata positif memang tidak langsung mengubah keadaan, namun setidaknya kita memiliki suasana hati yang lebih baik. Hati dan pikiran yang tenang akan membuat pribadi kuat dalam menghadapi masalah apapun. Mungkin ada yang berkata, bila keadaan sedang kacau, saya tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang baik. Umumnya memang begitu. Bagaimanapun gerak semua anggota tubuh kita termasuk lidah sangat bergantung pada kondisi jiwa yang ada di dalamnya. Apabila tidak dapat berkata-kata yang baik, ada baiknya kita untuk tidak berkata-kata sama sekali. Diamlah. Bukankah sering kali diam justru menyelesaikan segalanya? Belajarlah berdiam diri sejenak, dan setelah itu lihat apa yang akan terjadi. Nabi SAW pernah bersabda, jika tak bisa berucap dengan kata-kata yang baik, maka lebih baik diamlah. Masyaallah muslimin, bahasa subscriber Mr. Islami. Sekiranya segitu dulu pembahasan pada kali ini. Jangan lupa yang baik diterima dan yang kurang baik jangan diterima. Kebaikan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya pribadi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada yang sakit disembuhkan, apabila ada yang keadaan sulit, maka kita doakan untuk mendapatkan jalan keluar yang bisa menyelesaikan jalan tersebut. Allahumma wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Islami, jangan lupa mendukung terus channel yang sederhana ini.